Tragedi berdarah ini tepat terjadi pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah pada tanggal. Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan mungkin untuk kalian yang mau follow Yuki di sosial media juga bisa banget. Silahkan follow sosial media Yuki di bawah ini, yukimon.dj. Gak usah kaget kalau Yuki lagi pakai baju gamis kayak gini, karena kita masih ada di hawa-hawa lebaran kan, ini masih ada. Jadi nggak ada salahnya Yuki pakai baju gamis kayak gini. Nah, ngomong-ngomong soal hari raya nih, kalian lagi liburan di kota mana nih? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Hari Raya Idul Fitri ini kan biasanya adalah hari raya yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Hari raya ini tuh sebagai tanda kalau kita itu sudah menuntaskan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh lamanya. Seluruh umat muslim ini merayakan hari raya Idul Fitri dengan berbagai macam cara. Ada yang pulang kampung, kumpul bareng keluarga, terus ada juga yang pergi liburan. Jadi Yuki juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah-salah kata dari Yuki, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, entah itu di dalam video atau mungkin di dalam kolom komentar. Yuki mau minta maaf sebanyak-banyaknya untuk kalian semua yang merayakan hari raya Idul Fitri. Namun apa jadinya jika hari raya menjadi suatu hari yang mengerikan? Langsung saja, tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang sangat-sangat ditunggu oleh seluruh banyaknya umat muslim, dan mereka biasanya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ini bersama keluarga-keluarga mereka. Jadi otomatis kita bahagia dong kumpul sama keluarga. Namun di video malam kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi pada saat Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja kita ke kejadian yang pertama. Lebih dari 60 pasukan pemerintah kesepakatan nasional atau GNA tewas dalam serangan besar-besaran yang dilancarkan pasukan tentara nasional Libya atau LNA di Camp Yarmouk, Tripoli. Tragedi berdarah ini tepat terjadi pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah pada tanggal 24 Mei 2020 lalu. Pada saat itu tuh hari Sabtu. Kondisi pangkalan terbesar di Libya itu benar-benar mengerikan, gengs. Puluhan mayat ditemukan bergelimpangan dalam kondisi mengenaskan. LNA menyerang pangkalan militer hanya beberapa jam setelah pasukan GNA berhasil merebutnya. Saat LNA membombardir Camp Yarmouk, pasukan GNA masih sedang merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka merebut pangkalan militer itu. Namun faktanya, gengs, ternyata serangan itu tuh bukan serangan biasa, tapi ya semacam jebakan. LNA mengklaim memang sengaja menjadikan Camp Yarmouk sebagai lokasi jebakan untuk membantai pasukan GNA. Tak hanya Camp Yarmouk, wilayah Hamzah juga dijadikan ladang pembantaian pada saat itu. Angkatan bersenjata menargetkan mengumpulkan kelompok-kelompok GNA di dalam Camp Yarmouk dan Hamzah setelah menempatkan mereka dalam penyergapan ketat dengan memikat mereka di dalam Camp Yarmouk, kata LNA dalam siaran resminya. Menurut LNA sendiri, serangan itu tidak hanya menyebabkan puluhan pasukan GNA tewas, gengs. Namun LNA juga menangkap tentara bayaran GNA yang berasal dari Suriah. Serangan itu menyebabkan sejumlah besar orang tewas di antara kelompok-kelompok kerumunan. Dan unit kami telah menangkap 12 tentara bayaran yang memegang kewarganegaraan Suriah, kata LNA. Ini Yuki baru tahu sih, itu terjadi 2020 lalu, 3 tahun yang lalu berarti ya. Wah, kalau kalian gimana, udah tahu kasusnya nggak? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Serangan bom di tengah perayaan Idul Fitri menghantam Irak dengan korban tewas yang dilaporkan lebih dari 60 orang. Serangan-serangan itu terdiri dari 11 bom yang diletakkan di daerah berpenghuni Syiah maupun Sunni di ibu kota Baghdad.
Sasarannya antara lain yaitu kafe, restoran, di setidaknya 9 wilayah di tempat yang berbeda. Sebuah bom juga menewaskan sedikitnya 10 orang di Tuskurmato, utara ibu kota. Persatuan Bangsa-Bangsa atau biasa kita menyingkatnya PBB mengeluarkan jumlah resmi korban kekerasan selama bulan Juli 2013 di Irak. Jumlah korban tewas dan luka-luka selama bulan Ramadan di kasus ini adalah yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Menurut UNAMI atau United Nations Mission in Iraq, korban tewas akibat kekerasan sekitaran sepanjang Juli mencapai 1.057 orang, sedangkan 2.326 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar kekerasan dalam 6 bulan terakhir melibatkan kelompok militan Islam Sunni yang menargetkan kabupaten Muslim Syiah. Dari awal tahun 2022 sampai akhir Agustus 2022, ini tercatat lebih dari 4.000 orang telah tewas dalam serangan dan 9.865 lainnya terluka. Provinsi Baghdad memiliki jumlah terburuk. Dalam serangan gelombang terakhir, BBC melaporkan daerah yang terkena adalah yang dihuni baik kaum Syiah maupun Sunni. Di antara daerah yang terkena adalah Amil, Abu Dashir, Kazimiyah, Baiyah, Shab, Husainiyah, dan juga Dora. Serangan lainnya dilaporkan di kota Syiah suci Karbala, 80 km selatan Baghdad, dan juga Nasiriyah, 375 km selatan ibu kota. Yuki yakin kalian juga pasti baru tahu tentang kasus ini, ya nggak? Tuliskan di kolom komentar. Next. Dan yang ini tuh yang mengerikan adalah di tahun 2023 ini, gengs. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa kita menyebutnya BMKG mengeluarkan peringatan dini mengerikan soal potensi bencana gempa bumi dan tsunami jelang Hari Raya Idul Fitri 2023 di Selat Sunda. Peringatan dini ini dikeluarkan BMKG untuk para pemudik yang melewati jalur Selat Sunda dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera atau sebaliknya. Pemudik yang hendak menyeberang jalur Selat Sunda dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya diminta untuk waspada. Demikian juga para wisatawan yang biasa mengunjungi pantai pada saat Idul Fitri 2023. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaannya. Terlebih lagi jalur utama mudik di Kota Cilegon adalah penyeberangan laut. Ikuti apa yang menjadi imbauan BMKG. Katanya usai apel gelar pasukan operasi Ketupat Maung tahun 2023 di depan Polres Cilegon pada hari Senin tanggal 17 April 2023 kemarin. Terkait persiapan mudik, Heldi optimis bahwa pengamanan tahun ini akan lebih baik dengan dukungan semua pihak yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Basarnas, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Perlu diketahui, apel ini merupakan pengecekan akhir dalam persiapan pengamanan mudik tahun 2023 karena arahan Presiden bahwa tahun ini akan melonjak besar. Kenaikannya sampai 45%, ujarnya. Terakhir, Heldi juga meminta untuk pengamanan arus mudik dapat dilakukan sampai arus balik. Terakhir, saya meminta pengamanan dilakukan sampai arus balik agar menciptakan kenyamanan para pemudik untuk bisa kembali ke rumahnya tepat pada waktunya, ujarnya. Peringatan dini bencana tersebut disampaikan Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Suko Prayitno Adi. Adi mengatakan apabila warga merasakan getaran gempa besar di sekitar pantai atau melihat air surut mendadak sejauh 500 meter sampai 1 km, warga diminta tak usah berpikir panjang untuk segera menjauh dan mencari tempat yang tertinggi di area situ. Itu tanda-tanda tsunami, katanya. Kalaupun tidak merasakan gempa atau air surut, lanjut Adi, tetapi mendengar suara gemuruh seperti ada tembok yang berjalan, dia juga mengimbau agar segera menjauh, sebab itu biasanya terjadi tsunami di tempat lain. Pada gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 lalu di Thailand dan Bangladesh itu tidak terjadi gempa, tapi mereka mendapat dampak tsunami yang luar biasa. Tidak perlu panik,
tapi tenang dan menjauh dari pantai bila melihat atau merasakan tanda-tanda seperti tadi, jelasnya. Untuk mengidentifikasi adanya potensi gempa dan tsunami, tambah Adi, BMKG sudah memasang sirine di beberapa lokasi industri di kota Cilegon. Silahkan pantau juga kondisi cuaca melalui website BMKG sehingga kita tahu kapan terjadi cuaca ekstrim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, harapannya. Amin sih kalau ini. Mungkin di tahun ini kalian ada yang masih belum melakukan arus balik yang melewati jalur laut. Siapa aja, mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Membahas kasus ini tuh Yuki jadi mengingatkan sama kasus Halloween di Itaewon yang menewaskan banyak orang. Iya nggak sih? Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa tonton video yang ini. Itu creepy banget. Atau mungkin kalian mempunyai saran konten horor lainnya, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian, mungkin kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video. Oh